Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan tentang pangkat ya. Pangkat. Pengertian pangkat bulat positif. Nah, jika A adalah sembarangan bilangan real dan N adalah sembarang bilangan bulat positif yang lebih dari 1, maka A pangkat N. Ya, tulis A pangkat N ya. Dapat ditulis sebagai perkalian N buah faktor di mana setiap faktornya adalah bilangan A. Nah, contohnya gini. A pangkat N. A kali A kali A kali A. Atau contoh 2, 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4. Dan 4 pangkat 3. 4 kali 4 kali 4. Itu keterangannya itu A dinamakan bilangan pokok dan N dinamakan pangkat atau eksponen. Nah, jika N sama dengan 1, maka A pangkat 1 sama dengan A. Nah, di sini ada contoh soal penyelesaiannya. Nyatakan dalam bentuk faktor-faktornya. Yang A ada 5 pangkat 2, B min 3 pangkat 4, C 1/2 pangkat 3, dan D akar 3 pangkat 4. Cara penyelesaiannya yaitu yang A 5 pangkat 2 ya tadi 5 kali 5 sama dengan 25 kalau misalkan ya. B min 3 pangkat 4, min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 pangkat 4. C 1/2 pangkat 3, 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Dan yang B tadi kan sama seperti A dan B. Dan C akar 3 kali akar 3 kali akar 3 kali akar 3. Tuh. Nah, yang kedua ada pengertian pangkat bulat negatif. Bilangan dengan pangkat bulat negatif bukan merupakan bilangan berpangkat yang sebenarnya. Jika A bilangan dan sama dengan 0, maka A pangkat min N adalah kebalikan dari A pangkat N. Nah, dapat ditulis A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Atau A pangkat N sama dengan 1/A min N. Ya. Dan di sini ada contoh soalnya. Dua sama. Oke. Yang pertama, nyatakan bilangan pangkat bulat negatif berikut dalam bentuk pangkat positif. Nah, langsung cara penyelesaiannya. Yang A 4 pangkat min 2 sama dengan 1 pangkat 1/4 pangkat 2. Ya, kan minnya kan posisinya berubah jadi dia berubah juga jadi plus. Tuh. Yang B A pangkat min 3 sama yang kayak nomor 2. Yang A 1/A pangkat 3. C 1/5 min 4. Tuh, nanti jadinya jadi 1/1/5 pangkat 4. Itu. Yang D aja. Yang terakhir ada sifat-sifat bilangan pangkat bulat. Ada 5 sifatnya. 1. A pangkat B kali A pangkat B
2 A, A pangkat P per A pangkat I, 3 dalam kurung A pangkat P pangkat I juga, 4 dalam kurung A kali B pangkat P, 5 A per B pangkat P. Nah, juga ada ini juga pecahannya juga. Jadi yang nomor 1 A kali pangkat P sama dengan A kali pangkat I. Kenapa dia bisa menyatu ditambah? Itu karena dia mempunyai bilangan yang sama. Kayak A sama A kan sama ya, jadi bisa nyatu dia. Jadi P pangkat P sama nya ditambah. Tuh. Dan nomor 2 itu kan berubah ya, jadi A pangkat P kurang Q. Itu dari per ke dari per itu jadi berubah. Yang nomor 3 itu jadinya dikali ya, jadi A pangkat P dikali Q. Nah, nomor 4 ini dia beda bilangan, tapi jadi setiap bilangan dia dikalikan P dan dia punya tanda kurung. Jadi A pangkat P dikali B pangkat P gitu. Di nomor 5 juga sama, dia kan per. Kalau nomor 4 dikali, kalau ini per. Jadi A pangkat P per B pangkat P. Tuh. Ada contoh soal dari sifat-sifat. Ya. Nomor 1 tadi kayak sifat yang ke-1 ya. 7 pangkat 6 kali 7 pangkat 2. Nah, jadinya 7 karena bilangannya sama, karena ada 2 bilangan sama, bisa jadi 7 pangkat 6 plus 2 sama 7 pangkat 8 gitu. Sama yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Selviana dari kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan bentuk akar. Yang pertama ada pengertian bentuk akar. Bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Contoh, akar 5, akar 7, akar 18, dan lain-lain. Ada kalanya tanda akar belum tentu merupakan bentuk akar. Contoh, 2 pangkat 2 sama dengan 4, sehingga akar 4 sama dengan 2. Selanjutnya, 9 pangkat 2 sama dengan 81, sehingga akar 81 sama dengan 9. Selanjutnya ada 2 akar 2 pangkat 4 sama dengan 16, sehingga akar 16 sama dengan 2. Dapat disimpulkan bahwa akar 4, akar 81, dan akar 16 bukan merupakan bentuk akar. Yang kedua ada menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar menjadi lebih sederhana dapat menggunakan bentuk berikut. Akar A kali akar B sama dengan akar A kali B. Contoh, sederhanakan bentuk akar berikut. Akar 12, akar 75, akar 300, dan ada 5 akar 32. Penyelesaiannya yang di bawah, yang pertama adalah dari akar 12. Akar 12 sama dengan 4 kali 3. 4 kali 3, 12. Jadi 4-nya bisa dipisah dari 4-nya, 4 dan 3 dipisah jadi akar 4 kali akar 3. Akar 4 sama dengan
buah dan akar 3 tidak bisa diubah. Jadi bentuk sederhananya, jadi bentuk sederhana dari akar 12 adalah 2 akar 3. Selanjutnya ada akar 75. Akar 75 sama dengan akar 25 kali 3. Dipisah lagi, jadi akar 25 dikali akar 3 sama dengan 25, bisa disederhanakan, bisa dikeluarkan jadi 5, dan akar 3 tetap. Jadi akar dari 75 sama dengan bentuk sederhana dari akar 75 sama dengan 5 akar 3. Selanjutnya ada akar dari 300. Akar dari 300 sama dengan akar 100 kali 3. Dipisah, jadi sama dengan akar 100 dikali akar 3. 100 dikeluarkan bisa jadi 10, sama dengan, jadi sederhana dari bentuk akar 300 ialah 10 akar 3. Selanjutnya ada 5 akar 32. 5 akar 32 sama dengan 5 di luar, yaitu di dalamnya ada akar 16 kali 2. Selanjutnya di bawahnya 5 akar 16 dikali akar 2. 5 dikali 4. 4 itu dari hasil dari sederhana dari 16, yaitu 4 kali 4 16. Akar 2 tetap dikebawahkan, jadi 5 kali 4 20. Akar 2 tetap jadi 20 akar 2. Jadi bentuk sederhana dari 5 akar 32 adalah 20 akar 2. Selanjutnya yang ketiga, operasi aljabar bentuk akar. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Syaratnya yaitu yang pertama ada akar sejenis, yang selanjutnya ada bilangan dan bentuk di dalam akar, di dalam tanda akar itu sama. Jadi maksudnya di sini ada tentunya ada untuk rumusnya. Pada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar berlaku. Yang pertama, untuk penjumlahan A akar C ditambah B akar C sama dengan A tambah B akar C. Jadi untuk penjumlahan ini kita tambahkan yang di luar akar terlebih dahulu, lalu ditambahkan, maka itu akan ada hasilnya. Yang kedua, ada pengurangan, yaitu A akar C dikurangi B akar C sama dengan A kurangi B akar C. Dengan di sini dikatakan dengan A, B, C anggota bilangan positif ya. Contohnya di sini ada contoh yang pertama dari penjumlahan, yaitu 5 akar 2 ditambah 4 akar 2 sama dengan, kita jumlahin dulu yang di luar kurungnya, yaitu di luar akarnya, maksudnya 5 tambah 4 akar 2, jadi 5 tambah 4 9. Jadi hasilnya adalah 9 akar 2. Yang kedua ada pengurangan, itu contoh soalnya 10 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Jadi kita kurangi dulu yang di luar akarnya, yaitu 10 kurangi 2 akar 3. Akar 3 nya akan sama, jadi turun ke bawah, jadi 10 kurangi 2 8. Jadi hasilnya adalah 8 akar 3. Selanjutnya ada nomor 4. Nomor 4 adalah menarik akar kuadrat. Jika A dan B merupakan bilangan-bilangan rasional positif, maka akar dalam kurung A tambah B tambah 2 akar AB sama dengan akar A tambah akar B. Yang di bawahnya ada yang pengurangan, adalah akar dalam kurung A tambah B dikurangi 2 akar AB sama dengan akar A kurangi akar B. Contoh, ada soal di sini, nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk akar A tambah B dan akar A kurangi akar B. Yang pertama, yang A ada akar 5 tambah 2. 5 tambah 2 akar 6 sama dengan akar dalam kurung 3 tambah 2. 3 tambah 2 ini adalah penjumlahan yang hasilnya 5. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Tambah 2 akar 3 kali 2. 3 kali 2 ini dari 6 ini. Jadi perkalian yang hasilnya 6 itu adalah perkalian yang hasilnya itu berapa? Jadi 3 kali 2 sama dengan 6.
Jadi sama dengan yang ke bawah adalah 3 akar 2, hasilnya 3 akar 2, 3 akar 3 tambah akar 2, hasilnya adalah 3 akar 3 tambah akar 2. Dari mana ini hasilnya? Yaitu yang pertama dari sebelah. Yang pertama yaitu kan ada 3 tambah 2, untuk 3-nya itu A dan untuk keduanya itu B. Jadi A nya itu sama dengan akar 3. Dan untuk yang kedua ini kan dari yang satu yang sebelahnya lagi, yaitu ada di dalam akar itu AB. Jadi yang A nya itu 3, yang B nya itu 2, jadi akar 2. Yang selanjutnya yang B, akar 12 kurangi akar 140 sama dengan 12 kurangi 12 kurangi akar 435. Kenapa 12 ini belum dikurangi? Karena belum ada itunya di sebelah sana, belum ada layan. Turun di bawah yaitu ada akar 12 dikurangi 2 akar 35. Nah, untuk 2 ini maaf ada kesalahan, jadi ulangi lagi untuk yang B. Yang B akar, soalnya adalah akar 12 dikurangi akar 140 sama dengan akar 12 kurangi akar 4 kali 35. 4 kali 35 itu 140. Itu di bawah sama dengan akar 12 dikurangi akar 2 akar 35 dikurangi akar 12 kurangi 2 akar 35. Di bawah lagi sama dengan akar 7 tambah 5 12 dikurangi 2 akar 7 kali 5 ini perkalian hasilnya 35 di atas. Jadi turunkan lagi sama dengan akar 7 kurangi akar 5. Akar 7 hasil dari akar A yang di sebelah yang pertama penyebelahan, dan akar 5-nya ada lagi dari akar perkalian di dalam. Yang selanjutnya adalah ini harusnya nomor 5 ya. Merasionalkan penyebut. Merasionalkan penyebut suatu pecahan yang berbentuk akar, yaitu mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan baru yang ekuivalen. Di sini ada keterangannya, yaitu yang pertama yaitu jika A, B anggota bilangan bulat, B bukan sama dengan 0, maka berlaku A per akar B sama dengan A per akar B kali akar B per akar B sama dengan A per B akar B. Contoh di sini ada contoh soalnya, yaitu rasionalkan penyebut pecahan berikut, yaitu pecahannya 7 per akar 5. Di sini ada jawabannya. 7 per akar 5 sama dengan 7 akar 5 kali akar 5 per akar 5. Jadi untuk akar 5 yang di atas itu penyebutnya itu, untuk pembilangnya itu yang di bawah penyebut tersebut bisa dibawa ke atas sebagai pembilang. Jadi sama dengan 7 akar 5. 7 akar 5 itu hasil dari perkalian 7 akar 5 sama dengan 7 akar 5 per akar 5 per 5. Jadi karena penyebutnya sudah sama, jadi langsung disederhanakan saja jadi 5. Jadi sama dengan 7 per 5 akar 5. Nah, itu hasilnya. Untuk satu lagi ini sama saja dengan yang atas. Untuk tahapan penyelesaiannya sama saja. Terima kasih. Selanjutnya ada ya pecahan berbentuk C per akar A kurang lebih akar B. Ya untuk yang tadi, untuk yang sebelumnya itu adalah pecahan berbentuk A per akar B. Nah, untuk
ini dapat dirasionalkan dalam bentuk ada yang pertama C akar C per akar A tambah akar B sama dengan C per akar A tambah akar B dikali akar A dikurangi akar B per akar A dikurangi akar B sama dengan C dalam kurung akar A kurangi akar B per A kurangi B. Itu untuk yang penjumlahannya, untuk yang pengurangannya tinggal sama saja. Yang bedanya cuma di pengurangan dan penjumlahan. Langsung saja ke contohnya. Contohnya yaitu di sini ada rasionalkan bentuk berikut. Soalnya akar 3 per akar 5 kurangi akar 3. Jawab akar 3 per akar 5 kurangi akar 3 sama dengan akar 3 per 5 akar 3 kali akar 5 ditambah akar 3 per 5 per akar 5 tambah akar 3. Nah, untuk yang pembilang di atas itu yang akar 5 tambah akar 3 itu diambil dari penyebut yang di bawah soal tadi. Tinggal mengubah bentuk pengurangan dan penjumlahannya. Yang tadinya pengurangan dari penjumlahan dan yang tadinya penjumlahan jadi pengurangan. Lanjut ke bawah sama dengan akar 3 dalam kurung akar 5 tambah akar 3 per akar 5 dalam kurung akar 5 tambah akar 3 kurangi akar 3 dalam kurung akar 5 tambah akar 3 sama dengan ke bawah akar 15 hasil dari akar 3 dikali akar 5 sama dengan akar 15 tambah 3 ini karena bentuk akarnya sama jadi bisa akarnya hilang. Jadi akar 3 dikali akar 3 itu jadi bisa sederhananya jadi 3 per akar 25. Akar 25 ini hasil dari akar 5 kali akar 5 tambah akar 15 hasil dari akar 5 kali akar 3 dikurangi akar 15 hasil dari akar 3 kali akar 5 dikurangi 9 itu hasil dari akar 3. Nah ini juga bisa langsung kalau mau langsung bisa jadi langsung 5 bisa, tapi ini itu cari cara panjangnya. Kalau cara pendeknya bisa langsung disederhanakan. Nah untuk yang cara ini itu sama dengan akar 15 tambah 3 per 5 ini tadi itu sederhana dari akar 25 itu 5 dan 3 itu untuk sederhana dari akar 9 3 dan akar ini akar 15 dan akar 15 itu pengurangan jadi langsung hasilnya 0 saja sama dengan akar 15 tambah 3 per 2 yaitu 5 kurangi 3 sama dengan 2 jadi sama dengan 1 per 2 akar 15 tambah 3 per 2. Nah karena di sini ada angka 1 per 2 karena kan di depan akar 15 itu ada angka 1, cuma akar 1 itu tidak harus ditunjukkan di dalam akar ya. Jadi begitu, jadi biar sama terus kan hasilnya biar bentuk pecahan. Jadi 1 per 2 kali 15 tambah 3 akar 2. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ashifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang logaritma. Logaritma adalah suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Jika diketahui suatu perpangkatan A, C sama dengan B, maka bentuk tersebut dapat dituliskan dalam bentuk logaritma menjadi dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Keterangannya, A itu basis logaritma, B bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau numerus, C besar
Rumus dasar logaritma. Rumus dasar logaritma digunakan untuk mempermudah kita menyelesaikan masalah terkait logaritma. Contohnya, perpangkatan AB sama dengan C, maka untuk menghitung nilai C, kita dapat menggunakan logaritma seperti berikut. C sama dengan A log B sama dengan log A dalam kurung B. Keterangannya, C adalah hasil operasi logaritma, A basis atau bilangan pokok logaritma, B numerus atau bilangan yang dicari logaritma. Operasi logaritma di atas berlaku untuk nilai A. Ada 7 sifat-sifat logaritma. Yang pertama, sifat logaritma dasar. Apabila sebuah logaritma memiliki basis dan numerus yang sama, maka hasilnya adalah 1. Contohnya, A log A sama dengan 1. Apabila suatu bilangan dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Untuk itulah, apabila numerus logaritma bernilai 1, maka hasilnya adalah 0. Contohnya, A log 1 sama dengan 0. Yang kedua adalah logaritma koefisien. Apabila sebuah logaritma memiliki basis atau numerus yang berpangkat, maka pangkat dari basis atau numerus tersebut dapat menjadi koefisien dari logaritma itu sendiri. Pangkat basis menjadi penyebut dan pangkat numerus menjadi pembilang. Contohnya, AX log BY sama dengan Y per X dikali A log B. AX log BX sama dengan X per X dikali A log B sama dengan 1 dikali A log B. AX log BX sama dengan A log B. Yang ketiga ada logaritma sebanding terbalik. Sebuah logaritma dapat memiliki nilai yang sebanding dengan logaritma lain yang berbanding terbalik antara basis dan numerusnya. Contohnya, A log B sama dengan 1 dan B log A. Yang keempat ada sifat perpangkatan logaritma. Apabila sebuah bilangan dipangkatkan dengan logaritma yang memiliki basis yang sama dengan bilangan tersebut, maka hasilnya merupakan numerus dari logaritma itu sendiri. Contohnya, A log B sama dengan B. Yang kelima ada sifat penjumlahan dan pengurangan logaritma. Logaritma dapat dijumlahkan dengan logaritma lain yang memiliki basis yang sama. Contohnya, A log X ditambah A log Y sama dengan A log X dikali Y. Logaritma juga dapat dikurangkan dengan logaritma lain yang memiliki basis yang sama. Contohnya, A log X dikurangi A log Y sama dengan A log X per Y. Yang keenam ada sifat perkalian dan pembagian logaritma. Operasi perkalian antara dua buah logaritma dapat disederhanakan apabila kedua logaritma tersebut memiliki basis atau numerus yang sama. Contohnya, A log X dikali X log B sama dengan A log B. Pembagian logaritma dapat disederhanakan apabila kedua logaritma hanya memiliki basis yang sama. Contohnya, X log B per X log A sama dengan A log B. Yang ketujuh ada sifat logaritma numerus terbalik. Sebuah logaritma dapat memiliki nilai yang sama dengan negatif logaritma lain yang memiliki numerus dengan pecahan terbalik. Contohnya, A log X per Y sama dengan A log Y per X. Berikut ada contoh soal dan pembahasan. Di sini ada dua contoh soal yang berbeda. Saya akan menjelaskan dulu contoh yang nomor pertama. 2 log 8 sama dengan 2 log 8 sama dengan 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 3. 2 pangkat 3 itu dari mana sih? Dari 8. Dan jika dipangkatkan seperti ini jadi 2 pangkat 3. 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Sama dengan 3. 3 ini dari mana? Dari pangkat tersebut. Adapun contoh soal yang kedua, 3 log 27 dikurangi 3 log 81 sama dengan 3 log 27 per 81. Kok bisa dibagi? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di sifat logaritma, ada sifat penjumlahan dan pengurangan logaritma. Jika dalam pertanyaannya ditambah, maka pengerjaannya dikali. Dan jika dikurangi, maka pengerjaannya dibagi. Kita lanjut lagi ke soal. 3 log 27 dibagi 81 sama dengan 3 log 1 per 3. Kok bisa 1 per 3? Jadi 27 per 81 ini kita perkecil lagi. Kita bagi 9.
27 dibagi 9 sama dengan 3, 81 dibagi 9 sama dengan 9. Masih bisa diperkecil lagi. 3 dibagi 3 sama dengan 1, dan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Maka hasilnya 3 lalu 1